Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada? Kali ini saya akan membahas mengenai materi pneumatik, khususnya menggunakan software. Software yang akan kita gunakan kali ini adalah FluidSim. FluidSim sendiri sebenarnya merupakan software pneumatik yang dikembangkan oleh suatu perusahaan yang memang sangat intens dan aktif dalam kegiatan industri atau aktivitas industri menggunakan pneumatik, namanya Festo. Nah, kita akan mencoba menggunakan software tersebut untuk lebih memahami pertama bagaimana cara kerja dari sistem pneumatik, atau bahkan seandainya kita ingin merancang suatu sistem pneumatik, kita juga bisa menggunakan software ini sebelum kita terapkan ke dalam real application. Kita mulai saja. Saya menggunakan kebetulan software FluidSim 3.6. Nah, pada saat Anda sudah menginstalnya, maka akan timbul tampilan seperti ini. Ada sisi sebelah atas, itu biasanya toolbarnya. Lalu kemudian di bagian kiri itu adalah komponen-komponen yang bisa kita pilih. Dan sebelah kanan ini adalah tempat di mana kita membuat skema. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakannya dengan cara klik filenya. Nah, ini saya menggunakan masih dalam bahasa Inggris, dengan bahasa Jerman, tapi Anda bisa menggunakan yang versi bahasa Inggris. Di sini adalah file, lalu kemudian Anda bisa klik juga new file di sini, langsung akan terbuka halaman kosong yang dimana Anda bisa memilih komponen-komponen yang ingin digunakan. Kita langsung saja praktek. Nah, seandainya kita ingin menentukan contoh misalkan valve apa yang kita ingin gunakan, apakah tipe yang memiliki misalkan portnya jumlahnya 2 atau portnya 3, 4, 5 dan di sini kita bisa memilihnya. Sementara posisi itu kita bisa atur karena nama valve selalu kita identikan dengan port dibagi dengan posisi. Jadi jumlah port dibagi dengan jumlah posisi. Seandainya kita ingin 3/2 atau 3/3 dan sebagainya, kita bisa milih yang 3/H di sini. Nah, seandainya kita pilih ini, kita cukup drop di sisi kanan. Nah, seandainya kita double klik di sisi ini, maka dia akan muncul konfigurasi dari valve. Nah, di konfigurasi dari valve ini, teman-teman bisa membuat jenis valve tersebut, apakah dia termasuk tipe valve yang akan digerakkan dengan manual, ini muscle craft, atau mekanik, atau pneumatik, atau bahkan elektrik. Anda tinggal memilih dari tanda panah yang ada di sini, dan di situ akan disertakan beberapa pilihannya. Nah, sementara seandainya teman-teman ingin menambahkan berapa posisi di sini, Anda bisa menambahkan yang ada di sini. Dan ini adalah arah dari port, dari mana menuju ke mana. Lalu kemudian initial positionnya yang dimana bisa kita pilih. Jadi ini sangat customized sekali, atau Anda bisa menentukan sesuai dengan keinginan Anda. Nah, seperti ini contohnya. Seandainya saya ingin membuat valve ini digerakkan oleh manual,
maka cukup di bagian atas ini saya klik, di sini ada pilihan tipe manualnya. Contoh, saya menggunakan manual valve dengan sebuah silinder. Silinder yang saya pakai adalah single acting cylinder. Sesuai dengan namanya, single acting cylinder, maka dia portnya hanya satu. Tidak ada dua. Nah, untuk yang dua, kita sebut dengan double acting cylinder. Kita bisa pilih di bawah sini. Nah, ini single acting cylinder yang ada springnya. Lalu kemudian di sini double acting cylinder, Anda juga bisa pilih di sini seandainya Anda menggunakan double acting cylinder. Kali ini saya akan contohkan menggunakan single acting cylinder. Dan tipe valve-nya adalah 3/2 valve dengan digerakkan secara manual. Setelah kita memiliki komponennya, maka tinggal kita hubungkan saja, diklik poinnya, dan kita hubungkan begitu saja. Seperti ini. Nah, ini saja tidak cukup. Tetapi kita juga jangan lupa untuk menambahkan sumber. Sumber di sini kita perlu air pressure. Nah, ini gambarnya segitiga. Masukkan sini. Lalu kemudian, karena ini posisi satu, jadi kita hanya satu posisi saja yang kita perhatikan. Jadi ini adalah kondisi di mana posisi awal, initial position, pada saat diberikan tenaga oleh manusia karena dia manual, maka dia akan berubah menjadi posisi yang kedua. Artinya, port 1 tidak terhubung pada kondisi awal, melainkan port 2 terhubung dengan port 3. Tetapi pada saat dilakukan penekanan, port 1 lah yang terhubung dengan port 2, sementara port 3-nya akan tertutup seperti yang ada di sini. Nah, seperti itulah sebenarnya prinsip kerjanya. Nah, lalu kemudian kita jangan lupa untuk memberikan exhaust-nya dengan cara di bagian kaki yang kita ingin tambahkan exhaust-nya, maka kita klik kanan, lalu akan muncul seperti ini. Nah, dan kita pilih yang segitiga seperti ini, klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Pada saat tidak diberikan penekanan atau kita tinggal biarkan begitu saja, maka bisa terlihat bahwa sumber udara itu hanya sampai port 1 dan tidak diteruskan. Artinya, silinder tidak melakukan pergerakan apa-apa atau berada di kondisi awalnya. Sementara pada saat saya melakukan penekanan, seperti yang terjadi di sini, maka posisinya berpindah. Posisi yang berlaku adalah posisi yang kedua, di mana port 1 terhubung dengan port 2. Dengan kata lain, sumber akan dialirkan menuju single acting cylinder dan mengakibatkan pistonnya expand. Nah, kurang lebih seperti itu. Aplikasinya sangat sederhana. Nah, selanjutnya nanti saya minta mungkin teman-teman untuk bisa melakukan exercise atau latihan dengan beberapa hal yang nanti mungkin saya share di laman yang sudah saya informasikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.